menyampaikan karena ini cukup penting, ya, cukup penting bagi kita, ya, saat ini, sekarang ini. Coba kita lihat, ya, kenapa harus modernisasi beragama, ya. Nih, rumusan pertamanya, ya, kita akan lihat. Ya, rumusan moderasi beragama. Ya, moderasi agama menurut Kamus Bahasa, ya. Di dalam bahasa Indonesia, moderasi agama itu apa sih, ya? Jadi pengurangan kekerasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Jadi hal yang ekstrim, hal yang bersifatnya lebih begitu. Nah, itu moderasi beragama, ya, rumusannya moderasi, ya, moderasi. Nah, kalau di dalam bahasa Latin ini artinya kesedangan, jadi sedang, ya, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan, ya, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu adalah core, artinya apa? Inti, esensinya, isinya, ya, apa itu? Kemudian arti yang lain adalah standar atau etika. Nah, kemudian di dalam bahasa yang lain lagi, ya, di dalam kamus bahasa Arab, ya, disebutkan wasat atau wasatia, ya, yang memiliki padanan makna dengan apa? Tawasud, artinya tengah-tengah, ya, atau itidal, adil, atau tawazun, berimbang, ya. Nah, dari hal inilah kemudian kita punya cara pandang atau sikap dan mempraktikkan cara beragama kita, ya. Nah, dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, ya, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip apa? Yang adil, berimbang dan menaati apa? Konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, kemudian moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, ya, melainkan apa? Memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama. Jadi yang dimoderasikan apa? Pemahaman kita, pengalaman kita di dalam beragama. Ini yang penting, ya. Nah, kemudian di dalam moderasi beragama ini apa sih muatan pesan apa dalam keagamaan ini? Ya. Jadi ada muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama ini, ya. Nah, dalam memperkuat muatan moderasi beragama terdapat beberapa pesan dasar yang perlu diteruskan ataupun yang terus didengarkan, digaungkan, ya. Yang pertama apa? Muatan pesannya apa? Yang pertama adalah memajukan kehidupan umat beragama. Nah, bagaimana kita bisa memajukan kehidupan umat beragama? Yaitu apa? Dengan jalan diwujudkan dalam sikap hidup yang amanah. Artinya sikap hidup yang disampaikan terus-menerus, ya. Kemudian adil serta menebarkan kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Ini sikap yang pertama atau muatan yang pertama adalah memajukan kehidupan umat beragama. Muatan yang kedua yaitu menjunjung tinggi keadaban mulia, ya. Menjadikan nilai-nilai moral universal, artinya yang luas, yang menyeluruh moral, ya. Dan pokok ajaran agama sebagai apa? Pandangan hidup, ya, dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia. Tetap karena kita tinggal di Indonesia, ya, pasti
Kita melakukan berpijak pada jati diri Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, muatan yang ketiga apa dalam moderasi ini? Menghormati harkat martabat kemanusiaan. Kita tahu semua manusia di hadapan Tuhan sama. Ya, sama. Tuhan menciptakan manusia itu sama. Ya. Nah, di dalam menghormati harkat martabat kemanusiaan ini mengutamakan sikap memanusiakan manusia, ya, tidak membeda-bedakan, baik yang miskin, yang kaya, ya, mungkin semua memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi apa? Kemaslahatan bersama, artinya demi kehidupan bersama masyarakat gitu ya, demi kemaslahatan bersama. Nah, ini yang muatan pesan beragama yang ketiga. Dan muatan pesan yang agama yang keempat adalah memperkuat nilai moderat. Ya, memperkuat nilai moderat. Artinya apa? Mempromosikan, artinya mengiklankan, mengenalkan dan mengejawantahkan, artinya melaksanakan, ya, dari pengalaman cara pandang kita, ya, terhadap nilai-nilai keagamaan kita, kemudian sikap kita dan praktek keagamaan, jalan tengah, ya, jalan tengahnya. Ini yang artinya muatan di dalam moderasi beragama ini, ya, yang menjadi dasar, ya, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita gaungkan, yang perlu kita perluas pada yang lain. Nah, muatan yang kelima apa itu? Mewujudkan perdamaian. Ini yang penting, ya, perdamaian. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, ya? Kalau kita misalnya katakanlah sebetulnya nggak ada sih yang mayoritas, minoritas seperti itu, ya. Jangan mengkotak-kotakan sebetulnya, ya. Tapi kita juga tidak menutup mata, memang istilahnya orang-orang Kristen ini bukan yang terbesar di Indonesia, ya, bukan yang terbesar, tetapi perlu mewujudkan perdamaian. Kalau kita tidak menjadi orang yang menjadi pembawa damai, ya, Tuhan Yesus sendiri membawa damai, ya. Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, ya. Artinya Tuhan sudah memberikan kedamaian itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi menebarkan kebajikan dan kedamaian, ya, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi kita, ya, berpedoman pada itu. Nah, kemudian yang muatan yang keenam adalah apa? Menghargai kemajemukan, ya. Nah, di dalam menghargai kemajemukan di kelas 12 itu ada tentang multikultur, ya. Di dalam pembelajaran kelas 12 ada multikultur, ya. Kemudian di kelas 11 juga ada kebudayaan untuk kehidupan, kelas 11. Nah, ini masuk semua, ya, moderasi beragama ini. Kemudian di kelas 10 juga, ya, ada juga di dalam bab 10 itu tentang karunia Allah dalam kehidupan bersama orang lain, ya. Ini mencakup, ya, untuk kelas-kelas, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, moderasi beragama ini. Ya, kemudian yang ketujuh apa? Muatan yang ketujuh, menaati komitmen berbangsa. Artinya apa? Menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta apa? Mentaati aturan hukum dan kesepakatan bersama. Nah, semuanya ini apakah sudah dijalankan dengan baik? Memang belum, ya, tetapi semuanya ini adalah proses, ya. Bagaimana
Bagaimana kita bisa mencapai semuanya ini kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri? Ya, ini harus ada dari diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, bisa dilihat ya, teman-teman bisa dilihat? Apa? Ya, oke. Ya, kemudian selanjutnya adalah indikator moderasi agama, ya beragama. Jadi moderasi beragama bukan hal yang absurd, artinya bukan yang abstrak, ya atau yang tidak bisa diukur, tapi ini hal yang bisa diukur sebetulnya, ya bisa diukur. Nah, keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama berikut ini ya, serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan. Yang pertama, ya, indikator moderasi beragama ini. Yang pertama adalah apa? Berkomitmen kebangsaan. Artinya apa? Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, ya. Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya, aturan-aturan yang di bawahnya. Ya, aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Itu komitmen kebangsaan yang pertama. Dalam indikator moderasi beragama ya. Ini, yang pertama komitmen kebangsaan. Yang kedua, sikap bertoleransi ya. Nah, ini penting ya. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan ya, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Nah, ini ada mencakup ya. Makanya toleransi ini bisa di dalam kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 masuk. Ya, di dalam pembelajaran ini. Ada bab-bab yang kita pelajari ya di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, menghormati perbedaan, jangankan istilahnya perbedaan dengan orang lain. Coba kalau kita renungkan, di dalam satu rumah tangga saja, ada ayah, ada ibu, ada anak. Anaknya mungkin 2 atau 3, ya, kecuali kalau yang tunggal. Tetap, ya, pasti ada punya perbedaan-perbedaan. Seorang anak yang kembar pun, ya, tetap ada perbedaan-perbedaannya. Nah, di dalam toleransi ini juga memberikan ruang untuk orang lain apa? Dalam keyakinannya, ya, mengekspresikan keyakinannya, ya kan? Dan menyampaikan pendapat. Nah, ini di dalam forum-forum, ya, mendapat. Menghargai apa? Kesetaraan dan sedia bekerja sama. Gitu, ya. Sedia bekerja sama. Nah, kemudian selanjutnya di dalam indikator selanjutnya adalah apa? Anti kekerasan. Ini yang perlu kita cari juga, ya. Anti kekerasan. Artinya apa? Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu untuk menggunakan cara-cara kekerasan, ya, baik secara fisik maupun secara verbal, ya, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ada hal yang misalnya kita pembulian, nah itu juga sebetulnya terjadi kekerasan, tetapi secara verbal, ya, dan lain sebagainya. Ada hak asasi manusia yang lainnya, hak kita bisa beribadah, itu sebetulnya sudah diatur dalam ya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan regulasi yang di bawahnya, ya. Nah, anti kekerasan ini jangan sampai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan melakukan kekerasan, ya, baik di rumah, baik dengan lingkungan kita, tempat yang lain. Jangan sampai hal ini terjadi ya di dalam kehidupan kita. Nah, pentingnya, perlunya kita bimbingan Tuhan itu sekali lagi ya, saya kaitkan kembali dengan perlunya kita belajar ya, berdoa pagi, merenungkan firman Tuhan ya, itu yang akan menolong kita, memimpin kita. Ya. Kemudian
Indikator selanjutnya adalah penerimaan visi. Bapak maaf, Ya. ada yang mau Kenapa? join ini. Ada yang mau join Gimit. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Gimana? Sudah masuk? Oke, selamat bergabung yang baru hadir. Selamat malam. Apa kabar? Bisa saya lanjutkan? Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Ya, tadi ini adalah tentang indikator moderasi beragama, ya. Nanti teman-teman yang lainnya boleh nanti tanyakan atau nanti saya share ininya ya, apa namanya, bahannya ya. Nah, yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, ya. Nah, karena kita hidup bukan hanya satu suku, ya, tetapi kita berbagai-bagai suku, tentunya berbagai macam tradisi yang ada, ya enggak? Ada suku Sunda, suku Jawa, Batak, Ambon, dan lain-lain banyak, ya. Chinese juga, ya. Semua kita ada masuk, ya, berbagai macam. Tentunya masing-masing punya tradisi, ya, dan kebudayaan masing-masing mempunyai itu, ya. Tidak terlepas semuanya itu. Makanya indikator yang keempat adalah dalam moderasi beragama adalah penerimaan terhadap tradisi, ya. Walaupun kita berbeda mungkin saat ini, nah kita akan sebentar lagi ya tanggal 1 Februari kita akan melihat saudara-saudara kita dengan tradisi apa? Imlek, ya, saudara-saudara kita. Nah, kita tidak boleh anti, ya. Kita bisa harus menerima, ya. Kita sendiri masing-masing ya berbeda-beda suku juga punya tradisi masing-masing, ya. Kita harus bisa menerima, ya, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam berperilaku keagamaannya, gitu. Ya memang berbeda misalnya, tetapi kita juga harus bijak, ya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, gitu ya. Ini moderasi agama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oh gitu. William masuk. Oke.
Oke, gimana teman-teman, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Lanjut, Pak. Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini tentang indikator. Ya, jadi indikator itu ada di sini ada 4 indikatornya. Yang indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Saya ulang sedikit ya. Ya, komitmen kebangsaan artinya penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan yang tertuang di dalam konstitusi, ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi atau aturan-aturan yang ada di bawahnya. Itu. Nah, kemudian indikator yang kedua adalah toleransi. Kita hidup di dalam beragama harus bertoleransi, artinya menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama, menghormati perbedaan dan memberi ruang untuk orang lain juga untuk keyakinannya, masih mengekspresikan keyakinannya, ya, ataupun dalam menyampaikan pendapat, ya. Yang indikator selanjutnya adalah anti kekerasan ini, ya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, ya. Ini yang tidak kita inginkan, ya. Bisa kekerasan itu bisa secara fisik maupun secara verbal, ya, dengan kata-kata, dengan pembulian sekarang, ya. Nah, itu bisa terjadi saat ini. Indikator yang keempat adalah menerima terhadap tradisi, ya. Sekali lagi kita berbagai-bagai suku bangsa, ya, mempunyai tradisi, mempunyai kebiasaan, mempunyai budaya lokal yang berbeda-beda. Nah, kita juga harus menghargai, ya, ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan, ya, sejauh tidak bertentangan dengan apa? Pokok ajaran agama. Nih, ya. Kemudian, nah, lanjutkan. Ya. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, ya, kita sering menyaksikan adanya apa? Gesekan sosial, ya, enggak? Akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Kita bisa berbeda-beda antara yang Muslim, yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kepercayaan. Nah, kadang cara pandang kita masing-masing suka berbeda di dalam melihat satu masalah, ya. Nah, ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun, ya, bisa mengganggu dan damai, ya, kedamaian yang kita idam-idamkan bersama. Kalau kita tidak bijak, ya, kita tidak bijak, ada banyak gesekan-gesekan sosial, ya. Nah, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, di suatu waktu misalnya ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal, seperti, ya, kita tahu misalnya apa? Nih, sedekah laut. Pernah ngelihat ada sedekah laut? Pernah ngelihat? Kita lihat upacara misalnya di pantai orang di laut dengan berbagai acara-acaranya. Nah, kita tidak boleh sinis, kita tidak boleh itu kan ada budaya-budaya yang kita lakukan, ataupun melalui festival kebudayaan yang lainnya misalnya, ya, atau ritual budaya lainnya, ada ritual-ritual dalam budaya, ya, misalnya di Bali apa kan mana, ya, kan berbeda-beda, ya, tetapi apa, semuanya itu adalah sesuatu kekayaan, ya, perbedaan-perbedaan itu suatu kekayaan. Nah, di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, betul nggak? Terutama, ya, rumah-rumah ibadah kita ketahui yang non-muslim, ya, baik itu gereja mengalami penolakan, betul nggak? Ya, kita ingat, ada yang ingat nggak yang mau pendirian
gereja di Yasmin. Ada yang ingat, ada yang tahu? Gereja Kristen GKI, Gereja Kristen Indonesia. Ya, ditolak di sana. Padahal semuanya sudah lengkap. Nah, itu kan ada hal seperti ini ya. Meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah, semuanya sudah lengkap, sudah beres, tetapi ya ada hal penolakan seperti itu. Nah, karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, masyarakat pun jadi bertengkar, berkelahi. Nah, ya, itu hal yang bisa terjadi ya. Nah, makanya kita belajar ya tentang beragama ini, ya, moderasi beragama ini seperti itu ya. Nah, di waktu lainnya kita disibukkan lagi dengan apa? Sikap eksklusif, menolak pemimpin urusan publik. Gara-gara apa? Beda agama. Ya, kita pernah tahu di mana di DKI Jakarta. Nah, ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT, ya. Banyak yang saya dengar juga seperti itu. Hingga ketua OSIS pun ada kan? Pernah kasusnya, saya lupa di mana tuh. Ada, ya. Nah, kalau pemilihan presiden sih ya belum ada presidennya, ya. Nah, selain itu ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara. Ada kan? Yang sudah menjadi apa? Kesepakatan bersama kita, bersama bangsa kita, ya. Ideologi negara kita, ya. Ingat, negara kita adalah negara apa? Siapa yang tahu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada yang ingin mengganti ideologinya menjadi negara khilafah misalnya. Nah, seperti itu kan? Ya, padahal itu negara ini sudah melalui proses dengan kesepakatan bersama. Nah, yang juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Kasus-kasusnya seperti ini di Sulawesi Tengah, ya, di Poso dan lain sebagainya ada ini. Kita tidak boleh menutup mata kita. Ada ini, ada ketidakadilan seperti ini. Nah, ini semua fakta yang kita hadapi karena keragaman paham umat beragama di Indonesia. Memang amat menyedihkan lah seperti itu ya. Nyaris tak mungkin. Alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Nah, sementara itu keragaman ya klaim kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gesekan dan konflik. Kalau saya melihat begitu ya, kalau di YouTube, waduh, mengerikan sekali ya, memicu konflik-konflik yang ada. Nah, menganggap diri merasa benar, merasa mayoritas, dan sebagainya. Ada oknum-oknum yang membuat hal ini menjadi satu gesekan. Seperti itu ya. Lalu bagaimana menyikapinya? Nah, membungkamnya nggak mungkin ya, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Nah, tapi membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu pemerintah sangat-sangat concern pada bangsa dan negara Indonesia ini luar biasa ya, kerja keras loh, bukannya tidak kerja keras ya, karena melalui satu ini aja misalnya agama saja, waduh, apalagi agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan, sangat-sangat sensitif ya, sangat-sangat sensitif. Ini yang kita perlu pelajari. Nah,
Kementerian Agama sudah menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut apa? Moderasi beragama. Jangan buru-buru menilai bahwa beragama jalan tengah berarti beragama yang setengah-setengah, bukan seperti itu. Ya. Bukan juga liberal atau tidak kafah, ya. Sabar dulu ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kita kupas terlebih dulu secara bahasa. Moderat, saya percepat ya. Sekarang, oh ya, belum 1 jam. Moderat adalah sebuah kata sifat. Nih, turunan dari kata moderation, ya, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Ya, kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin, moderatio. Ya, yang berarti apa? Kesedangan, tidak kelebihan, dan tidak kekurangan, alias seimbang. Ya, yang berarti ini. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Nah, maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, nah ini kan moderasi ya, moderatio, kesedangan, tidak berlebihan atau tidak kekurangan, tapi apa? Seimbang. Ya. Kalau disandingkan kata moderasi dengan beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap apa? Mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya, ya. Nah, selanjutnya dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasa atau wasa. Wasa ya. Yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna itidal atau adil, tawazun atau berimbang. Nah, orang yang menerapkan prinsip wasatia nih ya, wasatia nih, saya lupa ini yang gantinya. Wasatia bisa disebut wasi. Ya. Nah, bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian. Yaitu pertama apa? Jadi wasa jadi wasit. Nih, pertama wasit. Ya kan kita mengenal jadi ketawa wasit. Berarti penengah, betul kan? Atau perantara. Misalnya dalam perdagangan atau bisnis. Ada juga makna kedua apa? Wasit berarti pelerai atau pemisah atau pendamai antara pihak-pihak yang berselisih. Yang makna yang ketiga, ini makna yang pertama. Pertama, wasit pertama. Ya. Kata wasit yang pertama. Berarti penengah atau perantara. Ya, misalnya dalam perdagangan atau bisnis. Yang kedua, wasit berarti pelerai. Ya, pemisah atau pendamai antara pihak-pihak yang berselisih. Nah, makna yang ketiga adalah wasit. Berarti pemimpin di pertandingan, contohnya ya dalam wasit sepak bola, badminton, atau olahraga lainnya. Wasit tentu harus adil, betul kan? Iya loh. Kalau wasit nggak adil namanya berat sebelah seperti itu. Nah, adapun lawan kata moderasi adalah ta'taruf. Ini dalam bahasa Arab ya.
Saya nggak ngajarin bahasa Arab. Ini saya ambil juga dari Departemen Agama, ya. Yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, ya, ekstrim, radikal, dan eksesif. Nah, bisa juga dalam pengertian berlebihan, ya. Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrim, yaitu al-ghuluf dan tasyadud. Dalam konteks beragama pengertian berlebihan, ya. Dalam pengertian berlebihan. Ya, jadi berlebihan. Ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim. Kalau kita ngomong, lu lebay lu, gitu kan. Suka dilebih-lebihin lu, kan gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, yaitu apa? Melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Nah, jadi tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Kata ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Nah, karenanya kalau mau dirumuskan moderasi beragama itu adalah cara pandang, ya, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Dengan cara apa? Mengejawantahkan esensi ajaran agama. Artinya menerapkan, ya, esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Artinya urusan umum gitu ya, untuk bersama umum. Berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, pertanyaannya, memangnya moderasi beragama penting untuk Indonesia? Penting nggak? Menurut kalian penting nggak? Ada yang mau jawab? Penting. Penting ya. Moderasi beragama itu penting gitu ya. Nah, yang sangat penting karena Indonesia ya, sangat penting Indonesia karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius kan dan sekaligus majemuk, ya, multikultur. Banyak kebudayaan, berbeda-beda. Meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu, Indonesia ini ingat ya, Indonesia bukan negara agama, ya. Masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Nah, itu mengapa? Kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Ingat pasal berapa? Dalam UUD 45? Ada yang masih ingat? Ada yang mau jawab? Lupa? Lupa nggak? Pasal pasal tentang kebebasan beragama. Di UUD 45. Pasal berapa? Masih ingat? Atau lupa? Ini kelas 12 ya. Kelas 12 jangan ngintip-ngintip aja. Siapa kelas 11? Ada yang mau jawab? Atau kelas 10? Boleh kelas 10. Ada yang bisa menjawab? Pasal 29. Ya. Ya, itu ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan apa? Cinta tanah air. Itu ya, tugas kita. Ya, menjaga keseimbangan antara ya, tugas kita menjaga keseimbangan
antara kebebasan agama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Nah, mungkin ada yang bertanya, memangnya cara pandang atau sikap dan praktik beragama seperti apa sih yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Ya, mungkin ada pertanyaan itu. Nah, kita lihat saja ya. Ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Pertama, apa ukurannya? Pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama. Ya, seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan karena agama kan diturunkan untuk memuliakan manusia. Itu yang pertama, ya, dianggap ekstrim. Yang kedua apa? Dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan, artinya untuk keseluruhan umat, ya, kebersamaan. Dan yang ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama, ya tetap ya, atas nama agama, seseorang kemudian melanggar hukum. Nih, ya. Pertanyaannya adalah, memangnya cara pandang sikap dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Ya, yang pertama apa? Dianggap ekstrim kalau atas nama agama, seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Ya, karena agama diturunkan ya untuk memuliakan manusia. Ini yang pertama ya, dianggap ekstrim. Yang kedua apa? Dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Kalau untuk kebersamaan ya, melanggar seperti itu berarti dianggap ekstrim. Ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama bila seseorang kemudian melanggar hukum. Nah, jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan itu bisa disebut ekstrim dan melebihi batas. Jadi ya. Nah, logikanya kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Tidak boleh kita merendahkan manusia yang lainnya, sesama manusia yang lainnya. Ya, tidak boleh. Jadi itu. Nah, nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi nilai agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, ya, umat beragama menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut marut dan bahkan negaranya terancam bubar, ya enggak? Akibat konflik sosial, konflik politik, berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Nah, kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Justru itu keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, dimanapun selalu memunculkan apa? Potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir, klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda pasti seperti itu. Nah, padahal dalam hal tafsir agama yang maha mengetahui yaitu Tuhan, kebenaran sejati, hanya Tuhan kan yang tahu. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya apa? Sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia. Bukan kebenaran esensi yang
merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim, kebenaran tafsir agama, tentu daya merusaknya yang lebih dahsyat lagi kan. Kita tahu kasus-kasus kemarin yang di DKI Jakarta, ya, karena agama itu amat berkaitan dengan relung, ya, emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ya, ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus juga menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak dalam ekstremisme, ya, intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Ingat, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrim liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi atau nilai ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, kan ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Nah, di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrim mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Nah, kedua sikap ekstrim ini perlu dimoderasi. Dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja, seperti Kementerian Agama. Nggak mungkin berhasil seperti itu, ya. Tapi untuk setiap orang sebetulnya. Nah, kita perlu bekerja sama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, ya, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Nah, hasil moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama, kita umat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya. Toleransi ini suatu PR untuk kita bersama, ya. Karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang, cepat atau lambat keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama, ya, dalam beragama dan bernegara. Ini yang perlu kita sikapi, ya. Jadi moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah, ya, bahwa kita bagi bangsa Indonesia beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama, walaupun Indonesia bukan negara agama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana, ya, mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, ya, harmonis, damai, toleransi, ya, bertoleran, serta taat konstitusi. Tetap kita taat kepada undang-undang, taat kepada regulasi aturan-aturan yang ada.
sehingga kita benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga kesatuan negara Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Nah, kita belajar, ya, kita langsung praktek di setiap kita berada di lingkungan kita, di mana kita sekolah, di lingkungan pendidikan, ya, di rumah, berteman dengan sahabat, teman-teman yang lainnya. Ya, kita tahu, ya, walaupun kita bersuku bangsa yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda, kita percaya bahwa kalau kita belajar, ya, melalui moderasi beragama ini, kita akan saling menghargai, kita saling toleransi satu dengan yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan yang disampaikan? Ya. Ini. Seseorang yang fanatik untuk dirinya, ada baiknya. Fanatik untuk agama sendiri baik. Tetapi kalau fanatik untuk kepada orang lain, itu yang tidak baik. Ya, sekali lagi yang tadi kan dikatakan yang ekstrim, ya. Yang ekstrim itu gimana begitu. Nah, ekstrim itu berarti udah sekali lagi sudah yang berlebih-lebihan kan, seperti itu. Ya. Tetapi fanatik yang kalau orang yang sudah fanatik bisa menjadi ekstrim ataupun tidak. Gitu ya. Jadi perbedaannya fanatik, kita pun bisa fanatik. Saya fanatik sekali dengan ajaran saya, ajaran Kristus. Tetapi kita kan tidak ekstrim kan? Ya. Ngerti sampai di sini? Ya, Mark. Tadi yang tanya Mark kan? Ya. Itu ada perbedaannya. Ya. Jadi kalau ekstrim itu berlebih-lebihan. Ya. Kalau fanatik, kita bisa fanatik. Ada fanatik yang sekaligus ekstrim yang kita bisa lihat misalnya di luar sana, ya, di dalam ketika kita beberapa waktu yang lalu. Gitu. Bisa seperti itu. Itu. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Ya, sekali lagi saya mengingatkan pada yang lainnya, tetap tugas-tugas setiap hari itu ada, walaupun dilaporkannya seminggu sekali. Tugas doa dan tugas renungan tetap dilakukan, ya. Jangan sampai kalau saya tidak mengingatkan berarti tidak dilakukan, yang seperti itu, ya. Saya tetap artinya, ya, kalian bisa melakukan itu setiap hari untuk membantu. Seandainya nilai kalian itu di dalam pengetahuan, ya, kurang, ya, seperti, ya, ada beberapa lah dari teman-teman kalian yang nilainya kurang. Nah, itu bisa membantu, menolong, ya, melengkapi nilai seperti itu. Itu yang saya harapkan bisa membantu, menolong, gitu. Gimana? Ada yang keberatan? Apakah ada yang keberatan dengan tugas itu? Dari guru BP apa yang mau disampaikan? Apa yang pernah disampaikan pada kalian?
Ada yang pernah disampaikan? Kelas 10? Ada yang mau bicara kelas 10? Ada? Ada. Ya, saya sambil lihat dulu kehadiran kalian ya. Ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri menutup. Tolong siapa yang pakai Mark pakai laptop? Bisa tolong screenshot? Oke, teman-teman yang lain tolong kameranya dibuka. Yuk. Kalau dibuka, saya nggak masalah kalian ada di mana, nggak menuntut kalian harus ada di rumah atau gimana. Mungkin masih dalam perjalanan pun, kalau misalnya mengikuti Google Meet, ya pelajaran saya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ya, santai saja dengan saya. Yuk, tolong dibuka kameranya. Ya, ada yang di kamar, asal jangan pas lagi di kamar mandi ya. Oke, teman-teman dibuka kameranya. Kenapa? Oh gitu. Siapa yang pakai laptop lagi? Case ya? Saya Pak, biar saya yang foto nih. Ya. Boleh. Ayo buka yang belum buka. Silakan dibuka. Ya, kepalanya dikeluarkan, wajahnya dikeluarkan. Yuk. Ayo, 1, 2. Kasih apa? Hitung dari 100. Waduh. 1, 2, 3. Lagi. Oke, yang banyak. udah Pak. Lagi. 1. Udah banyak. Lagi lah. Udah 2 Pak. Ayo yang bro, lain sekali mana? lagi. Lain. Oh, yang lain, woi. 1, Ayo, buka. 3. Oke Pak, udah Pak. Udah ya. Terima kasih, nanti kirim di itu ya.